Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, ini menyangkut laga kemarin gitu ya, masih banyak pembahasan yang harus kita bahas, terutama ya banyak juga pertanyaan mengenai laga kemarin, baik dari permainannya maupun after gamenya, atau ya setelah laga ataupun selama laga di babak kedua yang sempat terhenti oleh petasan gitu ya. Nah, ini kita coba habiskan di hari ini. Apa saja pertanyaannya sudah masuk ke tim redaksi, banyak pisan ini teman-teman. Insya Allah kita coba bahas satu persatu gitu ya. Namun sebelumnya kita juga tidak punya waktu panjang teman-teman, jadi pemain Persib dan juga official ini sedang melakukan satu treatment khusus untuk menghadapi Persija Jakarta gitu ya. Ini juga kita punya kabar menarik sebetulnya menghadapi Persija ini, sudah banyak intrik gitu ya. Namun di video selanjutnya saja, karena tadi hasil diskusi dengan tim redaksi juga mungkin ya terlalu panjang katanya kalau disatuin di video kali ini. Jadi nanti sore insya Allah kita bahas mengenai laga Persib atau yang laga Persija menghadapi Persib lah gitu ya. Apa saja yang sudah terjadi sebelum laga ini dimulai. Oke, nanti sore kita bahas teman-teman. Tapi sedikit lagi kita bahas mengenai laga kemarin, mengenai kemenangan Persib Bandung 1-0 ini. Alhamdulillah teman-teman, sekali lagi kita harus syukuri dulu gitu ya, karena kemenangan ini memang tidak mudah. Sesuai dengan yang dikatakan Boyan Hodak sebelum laga itu dimulai, bahwa Boyan melihat PSIM ini tim yang kuat, terorganisasi lini belakangnya. Kita lihat kemarin penjaga gawangnya juga, oh itu luar biasa teman-teman, berapa save yang sudah dilakukan gitu ya. Kalau memang penjaga gawangnya tidak cekatan mah udah berapa gol Persib juga kemarin gitu ya. Nah, Boyan juga mengatakan bahwa lini belakang PSIM termasuk yang terbaik katanya di Liga 1, walaupun mereka belum maksimal gitu ya dalam beberapa pertandingan terakhir ya. Walaupun tidak menang, tapi kalaupun kalah itu tidak lebih dari 1 ataupun 2 gol. Nah, itu yang dilihat Boyan Hodak sebagai, wah ini berarti ada sesuatu yang susah untuk ditembus. Dan memang alhamdulillah gitu ya, akhirnya dengan 1 gol cepat ini merubah keadaan semuanya teman-teman. Baik Boyan Hodak, baik pemain juga semua mengakui berkat gol cepat ini kita bisa merubah permainan. Kalau tidak ada gol cepat kemarin dari Pato atau dari Matrikadi, belum tentu Persib bisa menang katanya teman-teman. Ini juga menjadi satu catatan sebetulnya kenapa hanya 1 gol. Nah, ini ada penjelasannya dan ada sebetulnya pertanyaan yang memang sebetulnya bukan pertanyaan ya, atau pernyataan lah lebih lengkapnya, bahwa kunaon Persib main rada gitu ya kemarin tuh. Nah, ini Boyan sudah punya jawabannya. Setelah mungkin ya kita tahu lah kemarin juga kalau capek mah pasti capek pemain, karena mereka bermain tanpa pola yang dikhususkan gitu ya. Jadi bermain sesuai dengan keinginannya aja, yang penting Persib menang. Namun dibalik itu semua, Boyan Hodak mengatakan bahwa kemarin memang pemain Persib ada tekanan. Jadi mereka merasakan tekanan bahwa harus menang dan di musim ini harus juara gitu ya. Memang tidak dipungkiri Boyan Hodak mengatakan pemain Persib kemarin ada tekanan. Namun tekanan dari siapa? Yang jelas bukan dari tim pelatih, bukan dari Boyan Hodak, tapi kemungkinan memang dari manajemen gitu ya teman-teman. Punten ini mah belak-belakan aja gitu ya, karena iya kan manajemen sebelumnya juga sudah mengatakan tidak boleh seri lagi, tidak boleh apalagi kalah katanya, harus menang ya. Apal merenya siapa yang ngomongnya mah. Tapi yang jelas ini harusnya menjadikan satu motivasi. Tapi ada beberapa pemain yang memang terbebani dengan target harus menang. Nah, ini ya kembali lagi gitu ya untuk ke pemain tersebut. Kalau memang
mereka merasa Persib itu bahasa hate mah ya main jeung getih dah gitu ya teman-teman, bukan main sekedar dapat gaji ya sudah gitu ya, tapi harus betul-betul main di Persib ini dengan hatinya teman-teman. Jadi ya ada diakui Boyan Hodak beberapa pemain masih ada beban untuk menang, jadi tidak bermain secara lepas katanya kemarin tuh. Jadi ya ini juga Boyan menyoroti masih dengan lini depan Persib Bandung. Seharusnya kita bisa mencetak beberapa gol, namun ya itu dia karena ada beberapa yang harus mungkin entah dia masih mempunyai beban atau yang memang masih harus beradaptasi atau bagaimana gitu ya. Ini juga sulit untuk mencetak gol kedua. Kalau kita bisa mencetak gol 2 gol, minimal 2 gol, itu sudah bisa kill the game katanya, atau mengakhiri pertandingan lebih cepat. Namun kita tahu sendiri bahwa ya pertahanan dari PSIM Jogja kemarin luar biasa, apalagi kipernya gitu ya teman-teman. Makanya ya sudah, Boyan juga tidak bisa berkata apapun. Yang jelas pasang badan untuk pemain Persib, evaluasi pasti dilakukan, namun yang jelas kemarin pemain Persib walaupun menang tapi tetap ada tekanan katanya, jadi tidak bermain secara lepas. Nah ini jawaban dari Boyan Hodak buat teman-teman mungkin yang kemarin melihat permainan Persib agak sedikit kumaha gitu ya, karena sekali lagi Persib sudah meninggalkan bermain secara cantik gitu ya. Jadi sekarang mah ya udah bermain yang penting menang, bermain ugly win istilahnya mah gitu ya. Ugly win lah gitu ya, kemenangan yang memang tidak cantik lah gitu ya, tapi menang. Nah ini memang ya pragmatis ini sulit ditebak permainannya, tapi lebih capek karena tidak harus menyesuaikan dengan taktik pelatih, walaupun dasarnya memang harus seperti itu diplot. Katakanlah gini teman-teman, Berginho harus ada di kanan misalkan, di kanan tetap di kanan tapi cara bermain terserah. Nah ini mungkin ya begitu. Kalau memang tiba-tiba Berginho pindah ke kiri, cara bermain ya bebas tapi sekarang posisinya ada di kiri. Nah itu mah begitu gitu ya, cara Boyan Hodak begitu teman-teman. Makanya ya pragmatis. Sekali lagi ini 3 laga final ke depan sepertinya akan terus dilakukan seperti itu. Nah ini juga memang terlepas hasil pertandingan mah kita syukuri saja teman-teman, tapi yang jelas bukan hanya kemenangan saja, tapi ada sedikit rasa sesal juga kenapa kemarin ada kejadian yang seperti itu. Di saat kita ngejar juara, di saat kita betul-betul fokus, ada yang coba ya setidaknya membuyarkan fokus kita teman-teman. Dan jangan lupa ini sanksi menanti, sanksi saya pikir akan dikompilasi gitu ya. Sebelumnya kemarin menghadapi Arema kita sudah kedatangan tim tamu, lalu juga ketika away ke Lampung gitu ya menghadapi Bayangkara, Boboto juga, lalu sekarang ya terdapat petasan, flare gitu ya. Ini ya mudah-mudahan lah kita berdoa tidak mendapatkan hal-hal yang aneh-aneh, sanksi yang aneh gitu ya. Tapi yang jelas kita akan dapat sanksi gitu aja. Kemarin juga hasil dari koordinasi katanya, waduh ini mudah-mudahan tidak berat lah, karena ya terjadi kompilasi gitu ya dari beberapa bisa dibilang yang berulang gitu teman-teman. Jadi untuk kita lihat kalau berkaca ke AFC, ini AFC kan tegas banget kalau masalah sanksi. Kalau yang sanksi berulang itu dendanya pasti naik gitu ya, sanksinya naik baik berupa uang ataupun penutupan tribun. Nah ini juga mudah-mudahan ya Komdis juga tidak begitu merugikan lah, kalaupun memang ada sanksi yang tertulis saja yang sesuai dengan di kitab undang-undang dari I-League-nya gitu ya. Jangan mengada-ngada lagi teman-teman ya, mudah-mudahan lah itu yang kita harapkan. Makanya kenapa beberapa waktu yang lalu teman-teman ada yang bilang kalau GBLA direnovasi, bisa nggak sih itu lintasan larinya atau lintasan atletiknya dihilangkan, dibangun tribun baru biar lebih banyak bobotohnya. Nah
Tapi kalau melihat kondisi dan situasi yang selama ini ada di sepak bola Indonesia, itu sepertinya kita masih belum bisa menerapkan hal seperti itu, teman-teman. Tiba-tiba ya kabayang gitu ya, untuk tribun sudah dekat dengan stadion, kalau ada yang hal aneh-aneh di Baledogan ada apa, itu langsung mengenai pemain dan itu sangat fatal sekali. Jadi sepertinya kalaupun ada renovasi stadion tidak akan menghilangkan lintasan atletik, dan itu pun sepertinya agak berat gitu ya, karena sudah masuk dalam apa namanya tuh, pemerintah Kota Bandung memang tidak boleh katanya untuk merubah yang sudah ada, kecuali ya dengan sistem apa tuh, tribun baru yang tidak menghilangkan itu, mungkin ditambah atau gimana. Nah ini ya nantilah kalau memang sudah ada bocoran lagi ya teman-teman. Baik, selanjutnya ini sudah ada yang masuk teman-teman, tapi kebanyakannya yang nanyain masalah petasan gitu. Nggak apa-apa, sebagian kita bahas, tapi mudah-mudahan ini yang lain juga menyimak gitu ya. Jadi walaupun ada beberapa pertanyaan yang tidak dibacakan, intinya mah sama mengenai petasan atau flare gitu ya. Mudah-mudahan disimak. Yang pertama, Kang mau tanya, itu tadi yang di GBLA bunyi apa ya? Itu bunyinya petasan, karena ada beberapa kali petasan gitu ya di Tribun Selatan, lagi-lagi di Tribun Selatan. Dan ini juga perlu kita pertegas kembali teman-teman. Jadi hasil dari pengembangan semalam katanya betul petasan itu dilakukan oleh, kalau kita nyebut bobotoh pasti banyak bobotoh yang atau malah lain bobotoh, katanya yang mau menghancurkan Persib, yang nggak mau Persib juara, katanya kita nyebutnya supporter Persib saja gitu ya, atau Southside lah gitu ya. Jadi teman-teman Southside, SS katanya disingkat mah, yang ada di Tribun Selatan yang kemarin sempat ditutup, atau yang ditutup karena turun ketika menghadapi Ratchaburi, itu turun gitu ya ke lapangan pitch invasion. Nah ini akhirnya ditutup, tapi sekarang ketika dibuka, nah ada lagi. Namun berhasil kita himpun teman-teman beberapa penjelasannya kenapa teman-teman di SS itu katanya melempar petasan dan lain sebagainya, karena masih sakit hati terhadap perlakuan di putaran pertama oleh supporter dari Brajamusti, atau dari supporter apa, kelompok supporter PSIM gitu ya, yang ketika mereka waktu away ke Jogja itu dikejar-kejar, busnya dirusak, pemukulan dan lain sebagainya, penjarahan juga. Nah ini makanya ketika ada pemain cadangan dari PSIM itu sedang warming up atau sedang melakukan pemanasan di belakang gawang, itu dilempari oleh petasan atau oleh minuman juga, minuman ringan katanya gitu ya. Nah ini yang memang tidak dibenarkan juga sebetulnya. Apapun itu kan pemain mah tidak bersalah teman-teman gitu ya, pemain mah ya profesional bermain. Tapi kalau memang ya urusannya dengan supporter, kemarin juga walaupun tidak terekspos, tapi ada beberapa supporter dari PSIM yang datang dan memang tertangkap katanya gitu ya oleh beberapa supporter Persib yang memang ya begitulah terjadi pengeroyokan gitu. Tapi ya sudahlah, masalah supporter mah itu ya berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu ya. Maksudnya ya sudah datang sini, walaupun sudah kita himbau, sudah dilarang, tapi tetap nekat, ya terima akibatnya gitu ya. Walaupun ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, itu sudah menjadi resiko. Namun kalau yang kita perhatikan bahwa untuk di Tribun Selatan ini memang banyak sekali hal yang memang harus dibenahi gitu ya, apalagi ya sekarang mau masuk musim yang baru. Mudah-mudahan dari manajemen Persib mempunyai satu formula lah gimana caranya untuk Tribun Selatan ini biar tidak terlalu apa ya, asa aing gitu ya, karena ini pun bukan merugikan satu dua pihak saja, tapi banyak pihak yang akan dirugikan. Walaupun itu supporter Persib, tapi Persib harus ngambil tindakan tegas menurut saya, karena mau tidak mau ini akan menjadi besar jika dibiarin untuk masalahnya. Sekali lagi, ini bukan oknum dan sudah dikonfirmasi ini dari supporter Persib sendiri, atau dari ya
kelompok supporter Southside atau SS katanya yang melempar kembang api atau petasan dan juga minuman-minuman gitu ya. Jadi bukan oknum sekali lagi. Baik, sekali lagi pertanyaan selanjutnya, Kang mau nanya, bisa nggak untuk supporter yang rusuh itu dipidanakan? Nah, ini bagus pertanyaannya dan juga pernah kita bahas. Sebetulnya bisa, asal manajemen mau dan juga memang tegas. Ini pernah dilakukan oleh Pak Teddy Cahyono gitu ya. Walaupun waktu itu banyak ketika supporternya dipidanakan, banyak yang memang teman-temannya ngareong gitu ya, atau ya kenapa gini, ini apa kriminalisasi supporter dan lain sebagainya. Dan ya ini dari riweh juga teman-teman kalau memang apa tentang supporter tuh gitu ya. Makanya harus ada formula khusus yang kalaupun mau kita sendiri sebagai bobotoh harus bersatu gitu ya. Makanya kalau yang memang ini ngarungsingkeun ka klub, ya udah, kalau memang ada yang dipidanakan dukung gitu ya. Jangan dikit-dikit aduh karunya ini supporter masa dipenjarain sama manajemennya sendiri, dah kumaha gitu ya. Kalau memang itu merugikan klub, merugikan bobotoh secara keseluruhan, secara nama baik juga jadi jelek, ya udah dukung, jangan sedikit-sedikit karunya. Nah, ini yang harus kita edukasi juga gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan di musim yang baru manajemen Persib punya berbagai kebijakan yang baru juga ya. Lalu selanjutnya kok masih ada flare masuk Bang, gimana? Iya, kalau flare masuk sebetulnya pernah kita bikin satu ulasan dulu khusus gitu ya teman-teman, bagaimana cara masuknya. Bisa itu cara masuknya H-1 ketika memasang banner, spanduk gitu ya, diselipin, atau juga bisa ketika temannya masuk dulu. Nah, ketika temannya satu masuk diselipin lewat bawah gerbang gitu ya, atau bawah besi. Nah, ini banyak caranya sebetulnya teman-teman, tapi ya itu mah bukan kita harusnya yang menginvestigasi, harusnya ya dari Panpel dan petugas keamanan. Kalau kita yang investigasi mah ya mereka kerjanya apa gitu ya. Jadi pernah beberapa kali kita sempat bikin video, nah lewat sini nih kalau ada flare, ada ini, ada itu masuknya, tapi ya kan tetap aja masih ada, tempatnya pun sampai sekarang ya masih tetap ada, jadi kemungkinan masih lewat situ kali ya. Lalu juga selanjutnya pas masuk kenapa nggak diperiksa ya, kayak pas masuk kenapa nggak diperiksa ya kalau ada yang bawa petasan. Kalau diperiksa mah diperiksa Akang, Teteh, Ua gitu ya, diperiksa body checking saja sampai 2 kali. Namun tetap kalau yang memang niatnya sudah membawa hal-hal yang dilarang, itu aya aja idenya tuh kumaha carana ya bisa masuk gitu ya, karena memang sudah diniatkan baik-baik dan sudah difikirkan baik-baik. Bahkan kalau yang tidak prepare atau tidak persiapan mah, yang ngerokok misalkan kan suka bawa korek gitu ya, korek cekek ya gitu ya. Jadi kalau bawa korek aja itu sebetulnya disita teman-teman, dari body checking itu disita, tidak boleh bawa korek. Bahkan ya kayak rokok pun biasanya yang satu bungkus itu nggak boleh, bisanya cuma yang ketengan aja. Nah, ini sebetulnya itu aja udah nggak boleh masuk. Nah, kenapa bisa kayak flare, petasan? Nah, itu mungkin ada cara lain gitu ya, atau ya itu mah tugas dari Panpel lah, harus bagaimana cara mengantisipasinya. Lalu selanjutnya, heran Kang, kenapa banyak orang di stadion nggak bisa nangkep orang yang nyalain petasan atau flare? Yang paling utama adalah keselamatan dirinya sendiri teman-teman, karena biasanya yang melarang itu hanya 1 atau 2 orang, tapi yang menyalakan flare atau nyunut petasana iya kan puluhan, ratusan orangnya digulung ya habis gitu ya. Jadi ini harus kesadaran dari kita sendiri, paling utama mah kesadaran diri sendiri. Yang kedua ya
masing-masing tribun ini kan ada penyekatnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang nyalain katakanlah di tribun selatan yang nyalain petasan itu kan Baturana Hungkul gitu ya, ratusan atau bahkan ribuan. Nah dari tribun timur atau utara atau dari tribun yang lain itu mau masuk kan disekat, itu nggak bisa gitu ya. Kalaupun nyarek paling bisa ngan gogorowokan hungkul, jadi tidak bisa yang secara langsung gitu. Kalaupun ada di tribun selatan yang nyarek, wah itu biasa masuk dicarekan balik atau digebugan langsung gitu ya teman-teman, karena dianggap tidak solider lah katanya, atau kemanya solidernya bahasa baheula tidak setia kawan gitu ya teman-teman. Nah ini yang memang menjadi permasalahan. Di situ pun kadang ada steward, katanya ada panpel, nah tidak bisa mencegah. Ya sama steward berapa jumlahnya berapa gitu ya, yang memang kalau nyarek pun paling ngajojorokan dari bawah, tidak berani langsung masuk ke kerumunan teman-teman yang memang sedang membakar petasan, karena keselamatan ini jauh lebih penting lah teman-teman ya. Lalu selanjutnya, rumput masih totol-totol Kang. Ya kan dijelaskan sekali lagi, walaupun totol-totol tidak estetik, tapi kan rumput di GBLA ini termasuk stadion yang terbaik di Liga 1 teman-teman. Untuk penyerapan airnya juga bagus gitu ya, ketika hujan langsung ngalir, lalu juga rumputnya tebal, lalu juga memang pemain tidak mengurangi cedera ke pemain, bahkan sangat jarang pemain yang cedera di GBLA kalau untuk musim ini. Dan juga ya apa ya, kalau total itu karena rumput yang begitu terkelupas langsung diganti yang baru teman-teman, makanya kita perawatan sih sebetulnya sudah oke, bagus, hanya saja kurang estetik. Jadi jangan mengandalkan estetik, tapi begitu jatuh cedera begitu ini ya baret-baretnya parah gitu ya, keras lapangannya dan lain sebagainya. Yang penting mah tenanawan tidak estetik tapi menjadi rumput yang terbaik di Indonesia gitu ya. Lalu juga ya mungkin itu dulu saja lah teman-teman, daripada kepanjangan. Yang penting ya kalau untuk petasan mah, atau kita coba punya satu video terakhir yang mungkin lebih jelas, kita minjam video yang dari teman-teman bobotoh yang datang kemarin gitu ya, biar teman-teman tahu ini petasannya teh kumaha gitu ya. Kalau dari TV mah ya mungkin juga kenapa tidak disiarkan oleh Indosiar. Oh, beruntung tidak disiarkan secara secara nasional gitu ya, biar aib ini tidak ter-up. Tapi ya inilah kita coba tampilkan sedikit teman-teman, bagaimana cara petasan itu dilemparkan menjurus ke pemain PSIM yang sedang warming up atau pemanasan di pinggir lapangan. Ini kita minjem videonya dari teman-teman bobotoh, mangga teman-teman. Baik, itu mungkin sedikit lagi gitu ya video yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ya kedepannya tidak ada lagi, karena Persib sedang fokus juara. Persib juga sedang fokus dalam membenahi ya segala macamnya teman-teman. Jangan sampai dirusak oleh segelintir supporter yang memang punya misi tertentu yang tidak memikirkan dampak lebih luasnya gitu ya. Kalau memang merasa tersakiti oleh supporter lawan di putaran pertama, ya jangan menyakiti Persib juga teman-teman, karena itu kan urusannya supporter dengan supporter, bukan klub yang dibawa-bawa gitu. Mungkin pesan terakhir dari saya ya, mudah-mudahan lah dengan setiap hari kita edukasi, mudah-mudahan bisa terenyuh gitu ya hatinya, biar lebih menjadi bobotoh yang lebih santun lagi teman-teman. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.